Kawan-kawan penikmat film horor, selamat datang kembali di channel IHS. Kali ini, kita akan menjelajahi alur cerita yang penuh dengan misteri dan kejutan. Jadi, pastikan untuk tetap duduk manis dan nikmati perjalanan cerita yang menegangkan ini bersama-sama. Tanpa basa-basi lagi, cerita pun dimulai. Terlihat adegan sebuah sekolah elit dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan indah. Sekolah itu bernama SMA Bintang Bangsa. Terlihat suasana di sana sangat tenang. Ternyata di dalam ruangan aula terdapat puluhan siswa sedang mengerjakan ujian terakhir. Sekolah itu dikepalai oleh seorang wanita bernama Ibu Amanda Kartanegara. Pintu ruangan aula dijaga sangat ketat oleh dua satpam agar ujian berlangsung dengan kondusif. Sementara di aula ada beberapa guru yang bertugas sebagai pengawas ujian agar tidak ada siswa yang melakukan kecurangan. Di sisi lain terlihat juga Ibu Amanda sang kepala sekolah sedang memantau jalannya ujian dari CCTV yang sudah dipasang setiap sudut aula tempat berlangsungnya ujian. Siapa saja yang ketahuan melakukan kecurangan, maka kertas ujian akan langsung disita dan dinyatakan tidak lulus. Terlihat seorang murid yang sedang kebingungan bernama Pasa. Ia khawatir karena tidak bisa mengerjakan soal ujiannya. Pasa berniat mencontek kepada temannya bernama Ariel. Ariel, Pasha. Namun sayangnya, aksi itu ketahuan oleh Bu Amanda sang kepala sekolah. Bu Amanda langsung meminta guru pengawas untuk mengambil kertas ujian milik Pasa dan Ariel, kemudian menyuruh satpam bernama Pak Yudi untuk membawa mereka ke ruangan hukuman. Seolah-olah tidak kapok dengan kejadian tadi, salah satu siswi bernama Inka berniat untuk mencontek karena semalam ia tidak belajar. Dia meminta jawaban kepada temannya yang bernama Nala. Nala pun memperlihatkan lembar jawabannya kepada Inka. Namun sialnya, perbuatan mereka juga ketahuan oleh pengawas. Akhirnya mereka pun dibawa juga ke ruangan hukuman. Ini gimana sih? Kalian kena juga? Ya menurut lo aja gimana? Gara lo sih semangat banget nyonteknya. Tulisan lo tuh kecil, gue gak lihat. Di sana mereka berempat saling menyalahkan satu sama lain. Pak Yudi menghentikan perdebatan mereka dan mempersiapkan 4 meja untuk mereka semua. Mereka berempat pun akhirnya duduk. Di sisi lain, Bu Amanda yang hendak menemui mereka di ruangan hukuman. Saat di perjalanan, Bu Amanda melihat cuaca yang awalnya cerah seketika berubah menjadi gelap. Namun ia menghiraukan keanehan itu, lalu meneruskan langkahnya menuju ruang hukuman. Sesampainya di ruang hukuman, Bu Amanda berkata akan memberikan mereka kesempatan, dengan syarat mereka harus mengerjakan soal ujian yang baru di sana dengan waktu 90 menit, dan Pak Yudi akan menjadi pengawas mereka. Yang terpenting jangan saling mencontek lagi. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Ariel dan Nala karena mereka dasarnya memang anak yang pintar. Tetapi beda lagi Inka dan Pasa, seketika mereka hanya bisa pasrah dan mengerjakan soal sebisanya. Tak berselang lama, lonceng pun berbunyi. Pertanda ujian sudah selesai. Semua murid diminta untuk meletakkan lembar jawaban di atas meja mereka masing-masing, dan meninggalkan ruangan ujian secara tertib. Lalu tiba-tiba lampu aula mulai berkedip-kedip. Terlihat seorang siswi bernama Indri tampak sedang melamun. Tangannya mulai bergerak sendiri dan mencoret-coret sebuah kertas. Lalu kemudian Indri pun mulai kerasukan. Semua orang yang melihat kejadian itu seketika terkejut. Bu Amanda yang juga melihat kejadian itu dari CCTV segera menghampiri Indri. Terlihat ada perasaan panik pada wajah Bu Amanda. Lalu Bu Amanda meminta Pak Satpam untuk membawa Indri ke ruangannya. Setelah itu, Bu Amanda mencoba menelepon orang pintar kenalannya bernama Abah Ayub. Bu Amanda berkata, jika ada murid di sekolahnya yang kesurupan lagi, Bu Amanda meminta Abah Ayub untuk datang ke sekolahnya. Abah Ayub yang mendengar berita itu bersama anak perempuannya yang bernama Nakila segera bergegas menuju sekolah SMA Bintang Bangsa. Adegan berpindah ke aula, tak berselang lama tiba-tiba ada seorang siswa yang kesurupan lagi. Siswa itu merasa badannya kepanasan. Saat suasana tidak kondusif, tiba-tiba salah satu siswa terangkat terbang dan terbanting dengan keras ke atas meja. Semakin lama keadaan semakin kacau karena banyak siswa-siswi yang mulai kerasukan. Siswa-siswi yang sudah kerasukan itu pun mulai mengamuk. Mereka akan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Sementara itu,
Di ruang hukuman, mereka berempat masih mengerjakan soal ujian, dan lampu di ruang itu pun juga mulai berkedip-kedip, namun mereka tidak peduli akan hal itu. Adegan kembali ke aula, semua murid berusaha membantu menyadarkan teman-temannya yang sedang kerasukan. Namun nahas mereka malah diserang dan bahkan sampai ada yang tewas akibat serangan itu. Mereka yang kerasukan seringkali berteriak kepanasan, keadaan pun semakin kacau. Ditambah lagi pintu aula tiba-tiba terkunci dan tidak bisa dibuka, menyebabkan mereka semua terjebak di sana bersama murid-murid yang kesurupan yang bisa membunuh mereka. Para guru dan murid melihat orang-orang yang kesurupan membantai orang di sekitarnya dengan brutal, lalu membunuh dirinya sendiri secara mengerikan. Tak berselang lama ketua kelas memberitahukan jika pintu aula sudah bisa dibuka. Saat ia hendak keluar seketika ia juga mulai kerasukan. Ketua kelas yang sudah kerasukan itu pun menutup pintunya kembali dan mulai membantai teman-temannya yang masih terjebak di sana dengan kejam. Adegan pun berpindah ke ruangan hukuman. Mereka berempat masih fokus mengerjakan ujian tanpa mengetahui hal mengerikan yang terjadi di luar. Sementara itu, beberapa siswa yang berhasil keluar dari aula menyuruh Bu Amanda agar pergi dari sekolahan karena berbahaya. Mereka pun pergi berlari menuju gerbang sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah mereka tidak diizinkan keluar karena Pak Dadang sang penjaga pintu gerbang tidak mau memberikan kuncinya. Karena Pak Dadang diperintah Bu Amanda. Bu Amanda berkata pintu gerbang sekolah ini jangan dulu dibuka, takutnya masalah akan menyebar keluar sekolah. Seorang siswa bernama Anton memaksa Pak Dadang untuk menyerahkan kuncinya. Karena sudah banyak siswa yang mati, tiba-tiba seorang siswa bernama Vincent datang sambil membawa golok yang diambilnya dari pos jaga. Kemudian Vincent dengan brutalnya mulai membantai semua siswa yang ada di sana. Beberapa siswa nekat memanjat pagar untuk melarikan diri, tetapi naas mereka malah dibacok oleh Vincent dengan sadis, membuat mereka jatuh, dan ada juga yang tersangkut tertusuk ujung pagar. Vincent berkata, mereka belum bisa pulang karena ujian masih belum selesai. Kalian masih belum bisa pulang. Ujiannya masih belum selesai. Anton yang bersikeras meminta kunci kepada Pak Dadang. Namun tiba-tiba, Anton mulai ikut kerasukan. Semua murid yang ada di sana pun berlari ketakutan berusaha menyelamatkan diri. Adegan berpindah ke ruang hukuman. Waktu ujian di sana pun akhirnya selesai. Ariel dan Nala tampak senang karena mereka bisa mengerjakan soal ujian dengan lancar. Sementara Pasa dan Inka terlihat frustasi karena terpaksa mengisi jawaban dengan asal-asalan. Di ruangan kepala sekolah, Bu Amanda juga terlihat frustasi. Ia tidak menyangka sekolahnya akan mendapatkan teror seperti ini. Bu Amanda tiba-tiba mual dan muntah-muntah di kantornya. Adegan berpindah kepada seorang siswa yang berhasil lari keluar dari aula. Namun sekarang dia sendirian karena teman-temannya sudah banyak yang tewas. Siswa itu pun berusaha mencari tempat persembunyian yang aman. Namun saat siswa itu hendak bersembunyi di suatu ruangan, ia tidak diperbolehkan untuk ikut masuk oleh murid-murid yang bersembunyi di ruangan itu. Tiba-tiba siswa itu melihat satu siswi yang kerasukan muncul dari lorong. Siswa itu semakin histeris. Beberapa saat kemudian siswa itu terkejut karena murid-murid di dalam kelas itu tiba-tiba tewas semuanya. Di sisi lain Pak Dadang melihat siswa-siswi saling membunuh di dalam kelas. Melihat kejadian itu Pak Dadang pun merasa miris. Sementara di ruangan kepala sekolah, terlihat Bu Amanda sedang bersembunyi. Ia sangat ketakutan setiap kali ada yang lewat ruangannya. Tiba-tiba ia mendengar seseorang masuk ke dalam ruangannya. Dan ternyata itu adalah Pak Dadang, yang hendak melaporkan kejadian saat dia melihat murid-murid saling membunuh satu sama lain. Mendengar hal itu, Bu Amanda kemudian mengambil mikrofon untuk memberikan sebuah pengumuman. Bu Amanda berkata, hari ini sekolah mereka mendapatkan musibah. Bu Amanda menyuruh semuanya tetap tenang, karena dia sudah memanggil bantuan untuk menangani masalah ini, dan sekarang bantuan itu sedang dalam perjalanan. Selama menunggu bantuan datang,
Bu Amanda meminta semuanya untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah mendengar pengumuman itu, siswa-siswi yang ada di ruang hukuman baru tahu jika sedang terjadi masalah di sekolah mereka. Adegan berpindah ke siswa yang berhasil melarikan diri tadi. Biar tidak bingung, kita sebut saja namanya Rapli Conge. Saat Rapli Conge mencari tempat bersembunyi yang aman, tiba-tiba dia melihat pintu ruangan UKS terbuka sendiri. Akhirnya Rapli Conge memutuskan untuk masuk ke sana dan bersembunyi di bawah kasur. Setelah menunggu beberapa lama, Rapli Conge yang merasa situasi mulai terasa aman. Akhirnya Rapli Conge memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan duduk di atas kasur. Baru saja bernafas lega, Rapli Conge tiba-tiba dikejutkan oleh mayat seorang siswi yang mati gantung diri. Di sisi lain, Bu Amanda menyuruh Pak Dadang pergi ke gerbang halaman belakang untuk memeriksa apakah Abah Ayub sudah sampai atau belum. Sebelum saat HP Bu Amanda terjatuh di halaman depan tadi, Bu Amanda sempat memberikan pesan pada Abah Ayub untuk masuk lewat pintu gerbang belakang. Saat Pak Dadang melihat mobil Abah Ayub sudah datang, Pak Dadang segera bergegas menghampirinya, dan kemudian Pak Dadang melemparkan kunci gerbang kepada Abah Ayub. Pak Dadang berkata, kalau dia tidak bermaksud lain, tetapi, jika pintu gerbang dibuka dari dalam sekolah, Pak Dadang takut akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Maaf, Bah. Bukannya saya nggak sopan, saya nggak berani buka gerbangnya dari dalam. Ada yang keluar. Saya paham. Abah Ayub dan Nakila pun masuk ke dalam sekolah. Lalu tiba-tiba ada dua siswi berlari menuju gerbang untuk melarikan diri keluar dari sekolah. Namun anehnya, seolah-olah terdapat sebuah pagar tak kasat mata mencegah mereka untuk keluar dari sekolah, dan mereka pun tiba-tiba mulai kerasukan. Nakila yang melihat kejadian itu, ia segera bertindak, dan Nakila berhasil menangani kedua siswi itu. Tak berselang lama kemudian, Abah Ayub bertemu dengan Bu Amanda di ruangannya. Bu Amanda berkata, jika ia tidak tahu kenapa sekolahnya bisa diteror seperti ini. Kemudian Nakila berusaha mencoba menerawang keadaan di sana. Lalu Nakila merasakan, kalau ada makhluk gaib yang menyerang sekolah ini, makhluk gaib itu sakit hati dengan semua orang yang ada di sekolah ini dan ingin balas dendam. Abah Ayub ingin mengetahui apa yang sebelumnya terjadi pada sekolah ini. Lalu Abah Ayub melihat rekaman CCTV. Saat melihat rekaman CCTV, Abah Ayub melihat ada sebuah bangku kosong. Abah Ayub bertanya kenapa bangku itu kosong. Amanda pun menjawab, kalau sebenarnya itu bangku milik siswi bernama Karina. Ternyata, saat ujian tadi, ada siswi bernama Karina, namun dia ketahuan mencontek saat ujian. Akhirnya dia diancam oleh Ibu Amanda tidak akan lulus sekolah. Mungkin karena stres, Karina pun langsung jatuh pingsan. Lalu kemudian, Bu Amanda meminta Pak Dadang membawa Karina ke ruang UKS untuk beristirahat di sana. Namun, saat Bu Amanda melihat Karina, dia melihat Karina sudah mati gantung diri di ruangan UKS. Bu Amanda pun meminta Pak Dadang mengunci ruang UKS itu untuk sementara waktu, agar keadaan tetap tenang, dan ujian akhir tetap berjalan dengan mestinya. Setelah ujian selesai, Bu Amanda berjanji akan segera lapor kepada polisi. Sekarang sudah terungkap jika hantu itu adalah hantu Karina. Dia dendam kepada semua murid yang bisa ikut ujian. Abah Ayub meminta diantarkan ke ruang UKS. Sedangkan Bu Amanda diminta tetap tinggal untuk memantau CCTV, agar bisa memberitahu jika terjadi sesuatu. Sesampainya mereka di UKS, alangkah terkejutnya mereka, karena yang mereka lihat bukanlah jasadnya Karina, melainkan jasadnya Rapli Conge yang sudah mati tergantung di atap UKS. Pak Dadang berkata, kalau ia sangat yakin, tadi siang ia meletakkan jasad Karina di atas kasur, namun anehnya, sekarang jasad itu malah menghilang. Tiba-tiba saja Pak Dadang mulai kesurupan, dan kemudian berusaha menyerang Abah Ayub dan Nakila. Abah Ayub mencoba menghentikan Pak Dadang dengan kujang saktinya, lalu kujang itu ditempelkannya ke dahi Pak Dadang. Seketika Pak Dadang mulai kepanasan,
dan berakhir tewas secara mengenaskan. Adegan berpindah ke ruang hukuman, terlihat Ariel, Nala, Pasa, dan Inka mereka hendak meninggalkan ruangan untuk pulang. Tetapi mereka berempat tidak diperbolehkan pulang oleh Pak Yudi, dan disuruh terus berdoa. Ariel mulai muak dengan semuanya, mengajak teman-temannya untuk pulang, karena memang sudah waktunya. Lalu tiba-tiba Inka malah kesurupan. Inka naik ke atas meja, lalu mengacak-ngacak lembar jawaban di atasnya. Kemudian Inka mencakar tangan Pasa dan mencekik Ariel. Kemudian, Pak Yudi memukul punggung Inka dengan pentungan dari arah belakang. Mereka bertiga berusaha menyelamatkan diri. Inka mengejar mereka dengan memanjat ke atas dinding, dan berhasil menghadang mereka di tangga. Mereka yang ketakutan pun tak henti membaca doa. Hal itu membuat Inka menjadi lemah, dan Inka pun melompat dari tangga hingga akhirnya tewas mengenaskan. Sementara Aba Ayub yang sudah kembali ke ruangan Bu Amanda, Aba Ayub berkata, jika jasad Karina tidak ada di UKS, dan Pak Dadang juga sudah tewas di sana. Lalu Bu Amanda memperlihatkan CCTV ruangan aula pada Aba Ayub. Di ruang aula terlihat ada sesuatu yang aneh. Ada seorang siswi yang tidak dikenal dengan wajah sedang tersenyum. Bu Amanda yakin dia bukan murid di sekolah ini. Lalu tiba-tiba, di sisi lain, Ariel, Pasa, Nala, dan Pak Yudi masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Pasa merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, dan pada akhirnya Pasa pun mulai kerasukan. Pasa yang kerasukan pun berusaha menyerang Nala, Ariel, dan Pak Yudi. Namun mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi di toilet. Dari jendela toilet, mereka melihat Pasa terlihat berteriak kepanasan. Kemudian Pasa melompat dari atas gedung sekolah ke bawah, dan Pasa pun dipastikan tewas secara tragis. Di toilet terdengar suara tangisan seseorang. Setelah dicari dari sumber suara, terlihat ada seorang siswi yang sedang bersembunyi di sana. Kita sebut saja namanya siswi itu Dewi. Adegan berpindah ke ruang aula, terlihat Bu Amanda, Aba Ayub, dan Nakila. Mereka datang ke ruang aula untuk memeriksa keadaan di sana. Namun betapa terkejutnya mereka karena ruangan itu kosong, tidak ada siapapun di sana, kecuali mayat-mayat murid dan guru yang sudah tewas. Saat Nakila menyentuh bangku milik Karina, Nakila seketika mendapatkan sebuah penglihatan. Nakila melihat rumah di pedesaan. Nakila pun memberitahu apa yang dia lihat ke Abah Ayub, dan Nakila berkata jika murid-murid itu tidak hilang, melainkan dibawa dan disandra di alam gaib. Tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan perempuan di halaman sekolah. Mereka yang mendengar jeritan yang sangat keras itu, segera menghampiri sumber suara itu. Sesampainya di sana, mereka melihat Karina sedang dalam keadaan terikat dengan posisi terbalik di ujung tiang bendera. Bu Amanda yang melihat Karina masih hidup, ia sangat senang, dan ia meminta Aba Ayub untuk segera menurunkan Karina. Saat Karina berhasil diturunkan, alangkah terkejutnya mereka ternyata itu adalah hantu Karina. Hantu itu mencoba mendekati Aba Ayub, dan berkata, gara-gara mereka semua, dia jadi disiksa di neraka. Aba Ayub segera mengeluarkan kujang saktinya, namun hantu Karina berkata, tunggu dulu karena pestanya belum selesai. Setelah itu hantu Karina menghilang mencari murid-murid yang masih tersisa. Aba Ayub bertanya pada Bu Amanda, apakah masih ada murid-murid yang tersisa di sekolah ini? Seketika Bu Amanda teringat dengan murid-murid yang ada di ruang hukuman. Mereka pun segera bergegas ke ruang hukuman. Sesampainya di ruang hukuman, mereka hanya melihat jasad Inka yang sudah tewas. Bu Amanda berkata, seharusnya di ruangan ini ada 5 orang. Sementara itu Nala, Ariel, Pak Yudi, dan Dewi, siswi yang bersembunyi di toilet tadi, sedang berusaha keluar menuju gerbang halaman depan. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh asap hitam yang berubah jadi hantu Karina. Hantu Karina bertanya, bagaimana ujiannya, apakah mereka bisa mengerjakannya? Lalu hantu Karina berteriak. Teriakan itu membuat mereka semua terpental. Kemudian Karina menyerang Dewi lalu menghisap jiwanya. Tak berselang lama Aba Ayub datang. Aba Ayub berusaha menghentikan hantu Karina. Aba Ayub meminta agar Bu Amanda membawa semua murid yang tersisa ke ruangan aula. Kemudian terjadilah battle antara Aba Ayub
dan Nakila vs hantu Karina. Pada battle tersebut, Nakila berhasil dikalahkan oleh hantu Karina. Karena kemenangan itu, hantu Karina melakukan selebrasi dengan menjerit yang membuat kaca seketika pecah. Pecahan kaca tersebut hendak menghantam Nakila, tetapi Abah Ayub berhasil melindungi Nakila dengan menghadang pecahan kaca itu dengan tubuhnya, yang mengakibatkan dada Abah Ayub tertancap pecahan kaca. Dengan sisa-sisa tenaga, Abah Ayub mengeluarkan kujang saktinya, yang membuat hantu Karina seketika takut dan kabur menghilang. Abah Ayub yang sekarat akibat kejadian itu, dibawa oleh Nakila ke ruangan aula, dan diletakkan di atas meja. Dengan keadaan sekarat, Abah Ayub memberitahu mereka semua, jika sosok iblis jahat di balik arwah Karina adalah Ujang Pegat. Arwah Karina yang penuh dengan dendam hanya dijadikan boneka oleh sosok iblis tersebut. Abah Ayub juga berkata pasti Ibu Amanda ingat siapa itu Ujang Pegat. Abah Ayub tahu kalau dia tidak akan selamat, jadi dia berwasiat agar Nakila melanjutkan perjuangannya untuk memusnahkan iblis itu, agar arwah Karina bisa ditenangkan. Abah Ayub pun memberikan kujang saktinya kepada Nakila, hingga akhirnya Abah Ayub pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah melafalkan kalimat syahadat. Mereka semua bertanya-tanya kepada Bu Amanda, siapa itu Ujang Pegat? Bu Amanda pun mulai menjelaskan, Ujang Pegat adalah psikopat pedofil, dia adalah iblis berwujud manusia. Saat zaman dulu, Ujang Pegat sering menculik murid-murid dari sekolah ayahnya Bu Amanda, dengan cara menghipnotis menggunakan suara seruling bambu. Murid yang diculik akan dilecehkan. Setelah puas melecehkan korbannya, Ujang Pegat menjadikan mereka tumbal agar Ujang Pegat menjadi semakin sakti. Pada saat itu Bu Amanda yang masih SMP menjadi salah satu korbannya. Saat Bu Amanda akan dijadikan tumbal, untungnya Abah Ayub berhasil mencegahnya. Abah Ayub datang bersama rombongan warga lainnya. Salah satunya adalah ayah Bu Amanda sendiri, yang bernama Ridwan Kartanegara. Abah Ayub mengeluarkan kujang saktinya, yang membuat pengaruh gaib hilang dari diri Bu Amanda. Bu Amanda yang tersadar seketika berlari ke pelukan sang ayah. Lalu terjadilah battle antara Abah Ayub vs Ujang Pegat. Singkat cerita, Ujang Pegat pun berhasil dikalahkan. Karena amarah warga, Ujang Pegat pun diadili secara massal. Ridwan Kartanegara yang emosi meminta semua warga untuk membakar Ujang Pegat hidup-hidup. Bakar! Begitulah ceritanya. Sepertinya Ujang Pegat sangat dendam kepada keturunan Ridwan Kartanegara, termasuk kepada Bu Amanda yang merupakan anaknya Ridwan Kartanegara, dan Ujang Pegat akan balas dendam dengan apapun caranya. Ujang Pegat memanfaatkan arwah Karina sebagai aksi balas dendamnya kepada Bu Amanda. Untuk menyelamatkan murid-murid yang disandera di alam gaib, mereka harus menjemputnya ke alam gaib, dan mereka harus mengalahkan Ujang Pegat supaya arwah Karina bisa tenang. Untuk pergi ke alam gaib, mereka harus duduk di bangku kosong yang digunakan Karina saat ujian tadi, karena bangku itu merupakan portal menuju alam gaib rumah Ujang Pegat. Nakila meminta satu orang untuk menemaninya pergi ke alam gaib, agar bisa membantunya menjemput semua murid-murid yang berada di sana dengan aman. Bu Amanda bersedia mengajukan diri untuk menemani Nakila ke alam gaib. Bu Amanda ingin menebus rasa bersalahnya, karena dirinya lah semua kejadian ini terjadi. Nakila meminta Pak Yudi, Ariel, dan Nala untuk membakar bangku ini, jika mereka melihat semua lilin ini menyala. Ibu Amanda pun duduk di bangku itu, dan Nakila berada di sampingnya sambil memegang bangku itu juga. Kemudian Nakila mulai membacakan mantra. Nyurup kasumsumna, Keti sabadana. Dan seketika mereka pun masuk ke alam gaib. Itu tempat Ujang Pegat menyergap.
Kemudian mereka mencoba mendekati gubuk Ujang Pegat secara diam-diam. Saat mereka berhasil mendekati gubuk Ujang Pegat, terlihat jasad Karina, juga murid-murid, dan beberapa guru yang sedang disekap di dalam gubuk. Bu Amanda mencoba memanggil mereka, namun saat mereka dipanggil-panggil, anehnya mereka tetap tidak merespon sama sekali, kemungkinan masih terpengaruhi oleh ilmu gaib. Ujang Pegat! Ayah tamu. Bu Amanda dan Nakila pun masuk ke dalam gubuk. Mereka berdua pun bertemu dengan Ujang Pegat. Ujang Pegat terkejut karena dia kedatangan tamu. Tanpa banyak bacot, Nakila langsung mengeluarkan kujang sakti Aba Ayub, dan langsung menyerang Ujang Pegat, saat Ujang Pegat sedang battle dengan Nakila, sementara Bu Amanda berusaha menyelamatkan murid-murid yang sedang terkurung itu. Di sisi lain, terlihat Nakila kewalahan melawan Ujang Pegat. Akhirnya Nakila terjatuh dan kujang sakti itu pun terlepas dari genggaman Nakila. Di saat yang sama, lilin-lilin yang melingkari bangku kosong di ruang aula mulai meredup, seakan pertanda jika nasib Nakila dan Bu Amanda yang berada di alam gaib sedang tidak baik-baik saja. Bu Amanda yang melihat Nakila akan digolok oleh Ujang Pegat, Bu Amanda pun mencoba membantu Nakila. Bu Amanda mengambil kujang sakti yang terjatuh tadi, lalu kemudian menusuk Ujang Pegat dari belakang. Tidak puas sampai di situ, Bu Amanda yang berambisi memusnahkan Ujang Pegat, mencoba mendorong Ujang Pegat ke dalam bara api bersama dirinya, yang akhirnya Ujang Pegat pun terbakar bersama Bu Amanda. Di ruang aula, tiba-tiba lilin yang sempat redup kembali menyala terang. Sesuai permintaan Nakila, jika lilin ini menyala terang, maka segera bakar bangku kosong tersebut. Setelah bangku dibakar, rumah Ujang Pegat juga ikut terbakar, lalu semua murid, guru dan termasuk Nakila menghilang dan kembali ke alam dunia. Mereka semua pun berhasil kembali ke alam dunia, tetapi sayangnya Bu Amanda terjebak di sana dan ikut terbakar di dalam gubuk bersama Ujang Pegat. Mereka yang selamat pun berlari keluar dari gedung sekolah untuk menyelamatkan diri. Mereka pun menyaksikan gedung sekolah yang terbakar, dan cerita pun tamat.